Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mengawali majelis kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman sahabat Wijaya, agak terlambat cukup lama siang hari ini karena qadarullah tadi di perjalanan dari Bintaro baru sampai ke rumah dan belum sholat, jadi tadi sholat dulu ya, mudah-mudahan kesabarannya berbuah pahala yang akan memudahkan langkahnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Wijaya yang semoga dirahmati Allah, siang hari ini kita melanjutkan tadabbur surah Al-Kafirun. Surahnya pendek dan insya Allah semuanya hafal. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang bingung, kok nggak tamat-tamat ini surat. Ternyata dia muter lagi ayat 2, 3, 4, 5 diulang lagi, 2, 3, 4, 5 diulang lagi, ya. Tapi itu ujian ya dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, teman-teman yang semua dirahmati Allah, hari ini saya akan memulai dengan pengantar yang ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim surah Shad ayat ke-29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini atau yang dikatakan Al-Qur'an kami turunkan penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal atau orang-orang yang punya pikiran. Apa makna ayat ini? Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kalau teman-teman ingin hidup dilimpahi keberkahan oleh Allah, kuncinya adalah berinteraksi dengan Quran. Ini bukan kata saya, tapi Allah yang mengatakan, kalau ingin berkah hidup kita, mau hidup berkah, mau punya usia berkah, mau punya pekerjaan berkah, mau punya keturunan berkah, mau keluarga berkah, mau punya majelis berkah. Pokoknya apapun kalau ingin berkah, jangan pernah meninggalkan Al-Quranul Karim. Jangan jauh dari Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah. Ini kitab kami turunkan kepada kalian penuh dengan keberkahan. Maka mudah-mudahan dengan kita mentadabburi surat demi surat, setiap 1 bulan sekali, mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Wijaya yang semua dirahmati Allah, kita masuk ke pembahasan surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun. Nanti saya minta satu orang, silahkan siapa mungkin yang bisa membaca untuk membaca ayatnya, ya, supaya nanti kita bisa lebih khidmat saat mentadabburinya. Ya, tapi nanti sebentar saya akan sampaikan dulu. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang sangat tegas sekali. Ya, Allah turunkan ini dengan kalimat yang sangat tegas. Maka surat ini termasuk dalam surah Makkiyah. Makkiyah karena ciri surah yang turun di Mekah itu ya dengan ketegasan yang ada. Kalau surah Madaniyah biasanya itu bahasanya halus, lembut. Kalau Makkiyah langsung katakan qul ya ayyuhal kafirun, langsung tegas, ya keras. Ini ciri surah Makkiyah. Selain juga diturunkan sebelum Rasul Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Kenapa Allah turunkan surah ini dengan keras? Karena ini adalah peringatan
Bagi orang-orang kafir, memang orang kafir itu sudah melakukan penolakan kepada Rasulullah, ya, dalam dakwahnya Rasulullah, levelnya itu sudah mencapai level yang tinggi. Ini levelnya sudah parah. Jadi penolakannya itu sudah hebat. Makanya Allah beri peringatan juga keras. Itulah surah Al-Kafirun. Kemudian surah Al-Kafirun ini juga surah yang turun di periode Mekah akhir. Ya, jadi akhir-akhir menjelang Fathu Makkah. Ya, sebentar lagi, mohon maaf, bukan Fathu Makkah, menjelang Rasulullah mendapat perintah hijrah. Ya, karena Fathu Makkah itu nanti ketika sudah dari Madinah. Ya, ketika Rasulullah SAW mendapat perintah hijrah, nah sebelum perintah hijrah turun surah Al-Kafirun. Ya, turun surah Al-Kafirun. Ya, kenapa? Karena jawabannya tadi, orang-orang sudah terlalu parah menolak dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah berbagai cara dakwah, ya, dengan kelembutan, ya, dengan tata cara kekerasan, ya, dengan kelembutan, dengan ketegasan, maksudnya bukan kekerasan, ya, dengan kelembutan, dengan ketegasan, dengan akhlak yang sempurna, sudah dicontohkan semua, tapi mereka tidak juga beriman. Ya, ini sudah kronis, ya, kalau istilah penyakit ini sudah akut, ya, akut atau kronis. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun, ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di sini ada pelajaran teman-teman yang bisa kita ambil. Kalau sudah terlalu banyak peringatan disampaikan oleh para nabi dan para rasul, sudah terlalu sering Rasul memperingatkan, "Ubudullah, sembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an." Jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Sudah terlalu sering, tapi enggak juga beriman, maka Allah pasti akan memerintahkan nabinya atau rasulnya untuk meninggalkan tempat itu. Itu yang disebut dengan hijrah. Makanya setiap nabi pasti hijrah. Coba lihat sejarah. Nabi Nuh hijrah, ya, dari tempatnya di mana orang-orang tidak beriman, Allah perintahkan bikin kapal untuk melakukan perjalanan. Bukankah perjalanan itu juga namanya hijrah? Berpindah. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa dari Mesir, Allah perintahkan untuk hijrah ke Madian. Jangka waktunya 10 tahun, sama dengan Rasul SAW. Makanya ketika Rasulullah terusir dari Mekah saat itu, Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah. Rasulullah sedih. Kenapa harus meninggalkan kampung tercintanya, tanah kelahirannya? Tapi Allah berikan hiburan. Ya Muhammad, jangan sedih. Bukan hanya engkau yang diusir dari kampung kelahiranmu, tapi Musa juga pernah diusir. Nuh juga pernah keluar dari kampungnya. Jadi semua nabi pasti meninggalkan kampungnya untuk hijrah. Termasuk Nabi Ibrahim. Bahkan berapa kali Nabi Ibrahim hijrah. Dari Palestina ke Mekah, kemudian ke Mesir. Banyak sekali perpindahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Umatnya sudah tidak lagi beriman. Bahkan mau membunuh Nabi Isa, kan? Allah hijrahkan dari bumi ke langit. Semua. Kalau dilihat sejarah, para nabi pasti hijrah. Termasuk Rasul SAW. Kenapa para nabi Allah hijrahkan? Karena umatnya atau kaumnya sudah tidak lagi mau menerima keimanan. Sudah tidak lagi mau menerima dakwah. Benih-benih iman itu sudah tidak mungkin ada dalam diri kaumnya. Makanya diperintahkan untuk hijrah. Ya, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Allah sudah perintahkan nabinya untuk meninggalkan kaumnya untuk hijrah, hati-hati tuh. Itu tanda Allah akan kirim azab kepada kaum yang durhaka. Itu pasti. Ya, kita lihat lagi sejarah Nabi Nuh, ketika Allah perintahkan untuk membuat kapal, padahal suasana saat itu tidak hujan, bahkan panasnya luar biasa, tapi buat kapal di atas bukit, bahkan dihina, dibilang majnun oleh kaumnya. Nuh itu gila, bikin kapal buat apa? Bahkan ketika menanam pohon, semua hinaan yang keluar dari lisan kaumnya. Tapi ternyata di balik itu Allah punya rahasia. Allah akan mengazab kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Ternyata semua ditenggelamkan. Ya, termasuk kaum Tsamud, kaum Ad, yang tidak beriman kepada nabinya atau
Rasulnya saat itu semua Allah habiskan. Nah, termasuk umat Rasulullah saat itu, ya, kaum yang ada pada zaman itu atau orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ini saat itu tidak mau lagi menerima dakwah Rasulullah, bahkan Rasulullah diusir. Rasulullah diancam untuk dibunuh. Rasulullah SAW dihina habis-habisan, dilempari kotoran, dilempari bebatuan. Ini sudah terlalu parah. Maka Allah perintahkan hijrah. Hikmah yang kedua ini adalah peringatan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran ini, siap untuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa ada perintah hijrah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu rahasia kenapa ada perintah hijrah, satu, apa tadi? Karena semua kaum yang didakwahi oleh para nabi ataupun rasul sudah tidak menerima dakwahnya. Satu, maka diperintahkan nabi untuk hijrah. Yang kedua, karena Allah ingin mengirimkan azab kepada mereka yang durhaka kepada rasul ataupun kepada para nabinya. Jadi Allah akan kirimkan azab. Ya, itulah hikmah kenapa ada ayat tentang masalah hijrah. Kira-kira sampai di sini bisa difahami ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan umat-umat terdahulu, kaum Tsamud, kaum Ad, ya, kemudian pasukan Abrahah, semua yang menghancurkan semuanya adalah tentara Allah. Maksudnya di sini adalah makhluk Allah, tapi bukan dari kalangan manusia. Ya kan? Seperti kaum pasukannya Abrahah. Siapa yang menghancurkan? Siapa yang menumbangkan mereka? Yang menumbangkan mereka adalah burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil. Ya, burung yang membawa bebatuan dari neraka. Bukan manusia, tapi tentara Allah yang bernama Toir, burung. Ya, Toir itu burung. Tuyur itu jamak. Ya, makanya pesawat itu bahasa Arabnya toyarah. Toyarah. Kenapa? Karena ya mengikuti burung lah pesawat itu, ada sayap, gitu kan? Cuman bedanya kalau burung tuh nggak bisa jatuh, kalau pesawat bisa jatuh. Itulah bedanya ciptaan Allah dengan buatan makhluk. Ya, pasti ada kelemahan. Nah, kemudian tentara siapa? Tentaranya Fir'aun, bala tentara Fir'aun misalnya. Siapa yang menghancurkan dan menumbangkan? Air. Makhluk Allah, bukan dari manusia. Ya, Abrahah dari binatang. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh makhluk Allah yang bernama air laut. Semua tenggelam. Kemudian Qarun dan pasukannya yang menenggelamkan siapa? Allah, tapi melalui makhluknya, yaitu tanah. Tenggelam. Semua tenggelam atau semua tumbang dengan tentara Allah selain daripada manusia. Kaum Ad pun demikian, diterbalikan yang namanya bumi. Ya, kaum Sadum, ya, kaum Nabi Lut, semuanya ini adalah bagian daripada adab Allah, dihancurkan. Ketika Nabi sudah hijrah, Rasul sudah hijrah, maka tinggal kaumnya yang siap untuk diadab. Dan yang mengadab Allah tapi melalui perantara makhluk Allah yang bukan dari golongan manusia. Tapi, nah ini nih, kalau umat Rasulullah atau dikatakan, mohon maaf, kaum Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy jahiliyah yang tidak beriman saat itu, Allah tidak mengirim bala tentaranya berupa burung, berupa air, berupa daratan, berupa bebatuan, berupa angin, tidak. Tapi untuk orang-orang jahiliyah yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah kirim adalah para sahabat, sahabat Nabi. Ini juga tentara Allah dari manusia. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, ikut berperang saat itu pun tentara Allah. Tentara Allah, makanya mereka itu termasuk orang-orang yang dikatakan syuhada salihin, orang yang syahid kemudian orang saleh. Ya, karena berjuang betul-betul di jalan Allah untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ada perang Badar,
Ada perang Uhud, ada perang Hunain, perang Khaybar, semua peperangan isinya apa? Para sahabat ikut perang. Ya, inilah perbedaan. Kalau umatnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa siap untuk berperang, apa kata umatnya? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka. Ya, idhab anta wa rabbuka. Kamu pergi bersama Tuhanmu, kami nunggu di sini. Itu kata umat Nabi Musa kepada Musa. Tapi umat Rasulullah atau kaum Rasulullah ini, umat Rasulullah maksudnya dari kalangan para sahabat, ketika Rasulullah SAW berperang, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ya jangankan musuh yang di depan mata, ya musuh yang di seberang lautan, ya kalau seandainya perlu kita menyeberangi lautan untuk mengejar daripada musuh, kami akan terjang itu lautan ya Rasulullah. Jadi perbedaan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel dengan kaum atau umat Rasulullah itu jauh berbeda. Nah, makanya tentara Allah dari kalangan manusia atau dikatakan para sahabat khusus Allah siapkan untuk menumbangkan orang-orang kafir jahiliyah pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di peperangan Badar, kita tahu sejarahnya, perang Badar itu pasukan Muslim sedikit sekali kan, 313 kurang lebih. Sementara orang-orang kafir 1000 lebih. Tapi Allah kirim bala tentaranya berupa makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ikut membantu saat itu karena memang pasukan mukmin sangat sedikit. Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah campur tangan dalam urusan kehidupan kita, pastikan kehidupan kita dalam keadaan selalu meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus libatkan Allah dalam urusan apapun. Libatkan Allah, jangan pernah kita merasa mampu untuk menyelesaikan segala macam permasalahan kehidupan kita. Mustahil. Ya, kalau Allah sudah campur tangan, yang sulit menjadi mudah. Yang berat jadi ringan. Yang mungkin tidak ada solusinya akan berbuah solusi yang indah. Masya Allah. Ya ini sebagai pengantar ya sebelum kita melihat daripada sababun nuzul kemudian isi surah Al-Kafirun. Baik teman-teman yang semoga dirahmati Allah. Sekarang kita akan melihat sababun nuzul ya, atau sebab turunnya surah Al-Kafirun. Ya. Mohon maaf suara saya masih aman. Ini kayaknya sepi-sepi aja nih. Mudah-mudahan nggak tidur siang ya. Masya Allah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Aman, Ustaz. Sababun nuzul surah Al-Kafirun. Aman, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ada yang komunikasi itu enak gitu. Jadi saya nggak khawatir saya ngomong sendiri gitu. Masya Allah. Ya. Baik. Awal turunnya surah ini, sebetulnya proses awalnya itu sudah terjadi tanda-tandanya, maksudnya tanda-tandanya ini karena orang-orang kafir sudah pernah mendatangi Rasulullah untuk negosiasi. Jadi surah Al-Kafirun ini diawali ya dengan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy saat itu datang untuk negosiasi. Negosiasi itu maksudnya apa ya? Dia mencoba untuk berbicara kepada Rasulullah, ingin menyampaikan keinginannya. Ya, itulah orang-orang kafir saat itu ya, negosiasi lah, teman-teman tahu negosiasi kan? Nah, tapi kita akan melihat apa yang membuat orang-orang kafir itu mendatangi Rasulullah kemudian sampai bernegosiasi. Pasti begini. Kalau seandainya kita misalnya ini contoh saja, kita dalam satu majelis, kemudian di situ ada orang Ahmadiyah misalnya. Ya, berbeda akidah dengan kita pastinya. Kalau hanya satu orang, mungkin kita masih santai. Ah, tenang, minoritas. Ya kan? Minoritas aman. Nanti kalau macam-macam baru kita sikat. Sekarang minoritas. Bisa jadi dia kalah, dia ikut. Nah, itu pun yang dialami oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW awal-awal dakwah secara sembunyi-sembunyi, Islam tuh zaman itu biasa saja, tidak membuat khawatir orang-orang Quraisy. Jadi tidak menakutkan ya. Artinya Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi, Islam belum meluas, jadi masih tidak ada gangguan terhadap penyembahan berhala. Masih belum terdengar ya bahwa berhala itu tidak pantas untuk disembah. Jadi hinaan, celaan itu belum terdengar karena masih sembunyi-sembunyi. Tapi begitu dakwah sudah terang-terangan, ya Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah, setelah perintah dakwah terang-terangan baru mulai. Orang-orang kafir ini kalau istilahnya kebakaran jenggot. Ya, sudah mulai gelisah. Sama ketika tadi minoritas
orang Ahmadiyah cuma satu, santai. Ini kalau macam-macam pokoknya habisin, sikat. Tapi kalau seandainya berkembang 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan hampir 70% dari majelis itu isinya Ahmadiyah, kira-kira resah nggak kita? Kita resah. Kita mulai bingung. Waduh, ini sudah mulai besar, nggak bisa. Ini harus dijegal. Stop. Bagaimana caranya? Itulah yang dilakukan orang-orang kafir. Ketika melihat Rasulullah dakwahnya masih kecil, dia santai biasa. Tapi begitu dakwahnya sudah meluas, bahkan semua orang ini, hampir semua orang ini beriman kepada Rasulullah saat itu sudah meluas, orang-orang kafir sudah mulai gelisah. Barulah kalau sudah gelisah, cara apa? Dengan cara dijegal nggak bisa juga. Melalui pamannya Abu Thalib, nggak berhasil. Kan pernah Rasulullah saat itu pamannya didatangi oleh kelompok-kelompok orang-orang kafir ini, atau pembesar-pembesar kafir ini. Dia bilang, wahai Abu Thalib, sebaiknya keponakanmu itu suruh berhentilah dakwah. Ya, suruh berhenti dakwah. Kalau memang mau aman tinggal di Mekah, suruh berhenti dakwah. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah takut dengan ancaman orang-orang kafir? Tidak. Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, lau wadu'at syamsi biyamini, wal qamari biyasari. Kalau seandainya rembulan diletakkan atau matahari disimpan, diletakkan di tangan kananku, kemudian rembulan berada di tangan kiriku, untuk aku berhenti dalam perjalanan dakwah ini, apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah, kecuali aku menang dalam dakwah atau aku hancur bersama dakwah. Masya Allah, itu kata-kata Rasulullah luar biasa. Ya, ini kata-kata ini mengandung makna yang dalam. Coba teman-teman perhatikan kata-kata ini. Ini bukti fatonahnya Nabi, cerdasnya Rasulullah. Kalau seandainya matahari ada di kanan, rembulan ada di kiri, untuk aku ini berhenti dakwah, nggak mungkin aku berhenti. Jadi maknanya begini. Mungkin nggak kira-kira matahari di tangan Rasulullah, di tangan kanan? Nggak mungkin. Mungkin nggak rembulan ada di tangan kiri? Nggak mungkin. Kalau matahari dan rembulan saja mustahil berada di tangan kanan dan kiri Nabi, apalagi untuk berhenti dakwah. Itu lebih mustahil lagi. Itu maknanya. Bisa dipahami ya? Jadi, pernah orang-orang ini negosiasinya kepada Abu Thalib. Tapi nggak berhasil karena Rasulullah istiqamah dalam dakwah. Nah, barulah Rasulullah didatangi oleh orang-orang kafir langsung, tidak melalui perantara. Langsung kepada Nabi. Nah, ini tahapan pertama. Ya, apa kata orang-orang ini yang datang kepada Rasulullah? Di antaranya saat itu orang-orang pembesar-pembesarnya adalah Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, ya, kemudian Aswad bin Abdul Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf. Datang saat itu, apa yang dikatakan? Ya Muhammad, wahai Muhammad, fa in kunta fakiran aghnainak. Wahai Muhammad, kalau Anda fakir, kalau kamu fakir, kami kayakan. Anda mau apa? Mau harta? Seberapa banyak? Kami siapkan. Itu kata orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, wa in kunta majnunan dawainak. Kalau kamu gila, kami akan berikan obat kepadamu. Kami bawa ke tempat pengobatan. Kamu mau di mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, kata orang-orang kafir, ya Muhammad, wa in kunta qad hawaita imra'atan zawajnakaha. Ya Muhammad, kalau kamu suka dengan wanita-wanita yang cantik di Mekah ini, kami akan nikahkan kamu dengan wanita-wanita cantik di Mekah ini. Itu penawaran orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk negosiasi tahap awal. Rasulullah ditawari, kalau kamu fakir, kami kayakan. Kalau kamu mau nikah, kami nikahkan. Kamu sakit, kami obati. Apa kekurangannya? Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wahai Quraisy, ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam. Wahai orang-orang kafir, kata Rasulullah, aku itu utusan Allah, aku ini mengajak kalian untuk meninggalkan ibadah kepada patung, pada berhala. Aku nggak ada tujuan mau kaya, nggak ada tujuan mau menikahi wanita-wanita di Mekah. Aku tidak ada tujuan untuk berobat karena aku tidak gila. Aku hanya utusan Allah. Ini perintah dari Allah agar kalian menyembah Allah, tinggalkan ibadah kepada asnam atau kepada berhala. Itu jawaban Rasulullah. Dan Rasulullah SAW kenapa kokoh? Karena sudah dibentengi Allah oleh surah Al-Kautsar.
Al-Kautsar itu nikmat yang cukup banyak. Masya Allah. Makanya Rasulullah tidak tergoda. Dan setelah surah Al-Kafirun ini apa kita bahas? Al-Kautsar. Nah, insya Allah bulan depan Al-Kautsar itu lebih hebat lagi isinya. Masya Allah. Nah, itu tahap negosiasi pertama. Jadi dipahami ya. Nah, yang kedua, orang-orang kafir ini tidak menyerah. Sekali negosiasi belum berhasil, lalu dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ini negosiasi yang kedua. Ya, ini dalam riwayat hadis ya dari Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ini tentang asbabun nuzulnya suratul Kafirun, bahwa Walid bin Mughirah, kemudian As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah ibn Khalaf, ya menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kedua kalinya datang orang-orang ini lalu mengatakan kalau bahasa istilah kesehariannya itu arisan Tuhan. Ya, arisan Tuhan. Jadi arisan itu kan bulan ini kamu ya dapat, bulan depan saya. Bulan depan lagi kamu ya, bulan depan lagi saya. Itu kan arisan. Nah, seolah-olah orang-orang kafir ini ya membuat satu aturan, dan aturan ini kalau dikatakan ini aturan yang aneh plus konyol gitu. Aturan ini sebetulnya tidak masuk akal. Dia datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, kalau begitu sekarang begini. 1 tahun sekarang, 1 tahun ini kami akan menyembah Tuhan kamu. Tapi 1 tahun ke depan kamu sembah Tuhan saya. Atau kamu sembah Tuhan kami. Jadi sana-sana." Ya kata-katanya setahun. Ini negosiasi yang bisa dikatakan penghinaan sebetulnya. Ya, ini sebetulnya penghinaan. Kenapa? Pelecehan sekali kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu digilir. Ya, naudzubillah. Tapi namanya orang-orang kafir Quraisy, ya bagaimana agar caranya bisa menyelesaikan atau memberhentikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengatakan apa kalimatnya yang paling yang dicatat oleh para ulama, orang-orang yang 4 orang tadi, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, kemudian Aswad tadi, ya dikatakan Aswad bin Abdul Muttalib. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami akan mengikuti agama kamu selama 1 tahun. Ya, kami akan ikut mengambil keuntungan dari agama kamu selama 1 tahun. Tapi kalau seandainya agama kami lebih baik dari agama kamu, maka kamu harus ikut ke agama kami dan ambil keuntungan dari agama kami." Itu jangka waktunya adalah sana. 1 tahun. Tapi apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran ini? Pastinya tidak. Ya, ketika 5 orang ini atau 4 orang ini mengajukan penawaran, Rasulullah diam. Nah, diamnya Nabi seolah-olah menurut mereka, wah setuju nih. Muhammad setuju nih. Kenapa? Diam. Biasanya kita kan suka ungkapkan tuh kata-kata, kalau diam berarti iya, gitu kan? Kalau nggak jawab berarti oke nih. Itu pemikiran orang-orang kafir saat itu. Rasulullah tidak bisa menjawab seketika itu. Kenapa? Belum turun wahyu. Diam Rasulullah, tidak bergeming. Karena memang Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan satu perkara kecuali sumbernya dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian turun apa? Surah Al-Kafirun. Ya, setelah diam sejenak Rasulullah SAW, turunlah surah Al-Kafirun. Ya, ini sababun nuzul surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun turun saat Rasulullah dihadapkan dengan situasi negosiasi orang-orang kafir yang tidak dengan akal sehatnya, dengan kekonyolan dan kebodohannya. Suratul Kafirun turun sebelum atau dikatakan setelah Allah turunkan, setelah Allah turunkan surah Al-Kautsar. Kenapa? Karena sebagai benteng untuk Rasulullah agar Rasulullah tidak tergoda dengan penawaran-penawaran dari orang-orang kafir. Ya, itulah singkat dari sababun nuzul ya, surah Al-Kafirun. Kemudian begitu Rasulullah mendapat surah Al-Kafirun, maksudnya menerima wahyu,
Ya, Rasulullah mengatakan kepada orang-orang ini, ma'adallahu ana usyrika bihi syai'an. Ma'adallahu ana usyrika bihi syai'an. Aku tidak pernah punya keinginan untuk menyakiti Allah. Aku tidak mungkin menyakiti Allah dan tidak mungkin aku melakukan perbuatan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu jawaban tegas Rasulullah SAW. Maka saat itu turunlah surah Al-Kafirun. Ya, kita baca ayatnya sebelum kita mentadabburinya. Silahkan siapa yang mau baca, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak berapa orang yang hadir di majelis ini? Masya Allah. Silahkan baca ayatnya. Om Joy, silakan, mangga. Mungkin ketua dari sahabat Wijaya. Bismillah. Pintunya. Bentar, tuh, Ustaz. Ustaz, surah Al-Kafirun. Ya, boleh. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Mudah-mudahan betul ya Ustaz Mahrojnya. Siap, insya Allah 99%. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Ya. Baik, jazakumullah khair buat yang membaca. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dari sahabat kita membaca Al-Quranul Karim. Dan bagi yang mendengarkan, juga Allah senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita akan mentadabburi suratul Kafirun ayatan pa ayatan, ya, satu ayat demi satu ayat. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat ini diawali dengan fi'lul amr. Fi'lul amr itu kata perintah, kata kerja perintah. Nah, dari kata ini, kata perintah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, ini dalil bahwa Quran itu bukan buatan Nabi. Jadi kalau ada orang yang berusaha mengatakan Quran itu buatan Muhammad, patahkan dengan ayat ini. Mana dalilnya? Qul. Kalau katakan atau qul, berarti ada yang perintah nggak itu ayat turun? Nggak mungkin Rasulullah mengatakan qul. Rasulullah memerintahkan dirinya sendiri, mustahil. Nah, artinya ada yang memerintahkan Nabi untuk mengucapkan kalimat ya ayyuhal kafirun. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kata kerja perintah, artinya ada instruksi dari atasan. Ya, qul, katakan. Ya, itu dalil. Jadi sekarang kita harus semakin yakin bahwa Quran itu tidak ada intervensi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalil yang pertama. Ya, kalau ingin lebih jauh dalil yang lain, kenapa Quran itu memang tidak ada intervensi Allah? Tidak ada intervensi Rasul SAW, karena Rasulullah itu nggak punya guru. Rasulullah nggak pernah punya guru ngaji, guru tidak, tapi langsung gurunya Allah. Ya, Jibril gurunya, tapi langsung melalui Allah ke Jibril kepada Rasulullah. Jadi nggak ada guru kiai fulan, gurunya Nabi, tidak. Ya, karena kalau Rasulullah SAW punya guru, orang-orang akan mengatakan, oh, bikin Quran, oh, bikin hadis. Ya, itu akan mudah untuk menjadi celaan ya dari orang-orang yang memang tidak suka kepada Islam. Ya, itu kata-kata qul yang pertama. Bisa dipahami ya, itu yang pertama. Yang kedua, qul ini atau dikatakan katakanlah ya, qul ya, bukan qul. Ini mampir nih, mumpung ingat. Kalau membaca harus benar. Kalau qul, kaf itu makan, artinya makanlah. Tapi qul, qaf, qul, katakanlah.
Nah, jadi kalau kita bacanya kul ya ayyuhal kafirun, makanlah wahai orang-orang kafir, malah ngajak makan, ya. Sementara ini bukan ngajak makan. Jadi kata-katanya kul, yaitu dari sisi tajwid ya, dari tahsin. Nah, kemudian yang kedua, kul yang kedua, sebetulnya kata kul ini berat bagi Nabi untuk diucapkan. Kenapa berat? Lihat ujung ayatnya. Kul ya ayyuhal kafirun. Seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terbiasa lisannya mengatakan kata-kata yang kotor. Jadi Nabi itu nggak pernah mengucapkan kata-kata kotor, bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang tidak baik. Rasulullah mustahil melakukan itu. Makanya ada hadis Nabi kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik atau diam. Nah, kira-kira hadis ini gambaran akhlak Nabi atau tidak? Gambaran akhlak Nabi. Kalau Nabi mengatakan lebih baik diam, kalau tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik diam, pasti Rasulullah tidak pernah berkata-kata buruk dan Rasulullah lebih memilih diam kalau tidak bisa berkata-kata baik. Karena hadis itu adalah cerminan perilaku Nabi. Dan kita harus meyakini itu, teman-teman. Makanya tidak pernah Nabi keluar bahasa ragunan, itu nggak pernah. Nah, ayat ini kalau kita lihat secara kata kafirun ini keras. Makanya tadi di pengantar tadi saya katakan ini ayat turun memang sangat keras, teguran untuk orang kafir. Rasulullah tiba-tiba harus mengatakan kepada orang kafir, "Hai orang-orang kafir." Keras nggak itu kira-kira? Kita kalau ketemu orang tiba-tiba, "Hai kafir," itu keras. Rasulullah tidak sanggup, berat mengatakan ini. Mungkin hari ini kita membaca surah ini tanpa merasakan keadaan Rasulullah SAW saat itu, kita santai saja. Kita membaca bahkan dengan murotal. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengan murotal, dengan indah. Padahal kalau membayangkan betapa bebannya Rasulullah SAW saat mengucapkan ini, maka kita akan merasakan bagaimana indahnya akhlak Rasul SAW. Karena nggak pernah Nabi mengalahkan kata-kata kasar. Tapi ini perintah. Walau bagaimanapun, kalau ini perintah, harus dilakukan. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Qulil haqqa, walau kana murran. Katakan kebenaran, walaupun itu pahit. Jadi katakan yang benar itu benar, walaupun pahit. Ya, itulah yang dialami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan. Jelas sampai di sini ya. Nah, ini kata qul. Nah, kemudian ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal. Kita ambil sepotong kata dulu, ya ayyuhal. Ya artinya adalah harfun nida. Harfun nida itu huruf yang berfungsi untuk memanggil. Ya, harfun nida. Kita kalau memanggil anak kita, ya bunai, wahai anakku, ya abati, wahai bapakku, ya Allah, wahai Allah. Jadi kata-kata ya itu manggil sebetulnya. Ya, memanggil. Kalau kita kan Indonesianya beda. Ketika dipanggil Taufik, ya, itu kata jawaban. Tapi kalau itu diartikan bahasa Arab, Taufik, ya, kok dia dipanggil manggil lagi? Ya, jadi dipanggil malah manggil lagi. Ya, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, kata ya atau dikatakan ya ayyuhal, ini panggilan untuk orang-orang kafir yang menunjukkan jarak Allah dengan orang kafir cukup jauh. Ulangi lagi. Kalimat ya harfun nida, huruf untuk berfungsi untuk memanggil. Al-kafirun menunjukkan bahwa jarak antara Allah dan orang kafir itu jauh. Allah nggak mau dekat dengan orang kafir. Makanya dikatakan kul, ada perantara. Bisa dipahami nggak ya kira-kira? Bisa dipahami ya? Allah tidak mau mengatakan kepada orang kafir secara langsung, ya ayyuhal kafirun. Nggak mau Allah. Kenapa? Jauh dengan orang kafir. Jaraknya jauh, terpisah. Ada hijab di sana. Makanya Allah gunakan perantara. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Muhammad, tolong dong katakan sama orang-orang kafir. Nah, berbeda ketika Allah menggunakan kalimat ya ayyuha untuk orang-orang beriman.
Allah tidak menggunakan kata kul, tapi Allah langsung katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman itu tanpa ada perantara karena orang mukmin dengan Allah itu dekat. Itu dekat. Ya, bahkan ketika Allah mengabulkan doa-doa hambanya, Allah abadikan dalam ayat Al-Baqarah tentang puasa Ramadan di ujungnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, aku dekat. Tidak ada kata kul di sana. Allah tidak mengatakan, ya Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan ya aku dekat. Tidak, nggak ada kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib. Tidak. Kenapa? Karena kata kul itu sebagai simbol perantara karena jauhnya jarak Allah dengan orang-orang kafir. Nah, itulah ya ayyuhal kafirun. Nah, itu adalah kata-kata yang kafirun. Ya, yang pertama ya, itu kalimat panggilan tapi menunjukkan jarak jauhnya Allah dengan orang kafir. Tapi untuk orang beriman tidak, Allah dekat. Kemudian yang kedua, ya, para ulama mengatakan kafirun ini juga dalil bahwa istilah kafir ini ada dan boleh kita ucapkan dengan lisan. Kan viral tuh beberapa tahun yang kemarin ya, atau beberapa bulan, nggak boleh bilang kafir, bilangnya non muslim. Ya nggak boleh bilang kafir tuh nggak boleh kan? Ya sampai ada banyak sekali lelucon-lelucon begitu kan? Ya dibuat para ulama ya nggak mungkin kita mengatakan kuliah ayyuhal non muslim, nggak mungkin. Tidak bisa dirubah ayat Quran. Ya banyaklah saya kurang begitu ingat ya lelucon-lelucon tentang non muslim ataupun salah dan sangat boleh diucapkan kata kafir. Ya, boleh. Mana dalilnya? Suratul Kafirun. Yang kasih nama ini siapa? Allah. Persis seperti Allah memberi nama kita orang Islam ini, Allah katakan kita ini muslimun dari Allah. Muslimun dari Allah, mukminun dari Allah. Munafikun dari Allah. Kafirun dari Allah. Siapa yang berani menyalahkan satu diksi kata yang Allah simpan dalam Quran? Karena Quran itu sudah jelas. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kalau berani kita menyalahkan Quran, hati-hati. Iman kita kepada Quran batal. Ya, Quran tidak mungkin salah. Yang salah adalah cara pandang kita, cara tafsir kita terhadap Quran. Bisa jadi salah. Tapi Quran nggak pernah salah. Makanya kalau ditanya, boleh nggak Ustaz bilang kafir? Silahkan boleh. Ya, yang tidak boleh, nah ini nih. Tolong teman-teman difahami. Jadi mengucapkan kafir ini hukumnya apa? Boleh, mubah, silahkan. Kemudian yang nggak boleh itu apa? Yang tidak boleh adalah memvonis orang menjadi kafir. Ya, atau mengkafirkan orang. Itu yang diharamkan. Nggak boleh kita mengkafirkan orang. Kenapa? Nabi saja nggak berani. Nabi ketika ada orang negosiasi, orang-orang kafir tadi, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf. Rasulullah tidak langsung mengatakan, hei kafir, tidak. Tapi Nabi diam dulu nggak tadi? Diam. Berapa lama? Ya lumayanlah Nabi diamnya. Ya pokoknya Nabi tidak langsung menjawab. Nabi diam sampai mengira orang-orang kafir itu Nabi setuju dengan negosiasi ini. Ternyata Nabi diam bukan karena Nabi ini setuju, tapi memang belum mendapatkan wahyu dari Allah. Belum turun surat ini, maka Nabi diam. Tapi setelah Nabi diam, berani nggak Nabi ngomong? Berani nggak ungkapkan? Berani. Artinya apa? Nabi mengatakan ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada instruksi di sana. Makanya kata-kata kafir dari Allah, boleh nggak kita pakai? Boleh, dan itu Quran yang mengatakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kafir, silahkan. Tapi yang memvonis kafir, yang mengatakan dia kafir tanpa ada keterangan yang jelas, itu haram. Ya, tidak boleh mengkafirkan orang karena sama dengan kita menerakakan orang. Kamu kafir ya? Sama dengan kamu neraka. Karena orang kafir yang tinggal di neraka khalidina fiha abadan, kekal
di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi ini adalah kalimat qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jelas ya? Ini baru ayat 1 nih. Masya Allah. Kemudian di dalam Al-Quran ada kata-kata kafirun, ada kafaru. Nah, ini harus dibedakan teman-teman. Terkadang Allah menyebut kalimat kafirun, terkadang Allah menyebut kalimat kafaru. Alladzina kafaru, ada kan? Alladzina kafaru. Ya, banyak di Quran kita temukan. Ya, walladzina kafaru, ya, atau alladzina kafaru, kafaru. Ini berbeda dengan kafirun. Ada kafaru, ada kafirun. Apa bedanya? Ya, mudah-mudahan bisa difahami nih. Ini masuk dalam kaidah bahasa Arab ya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan yang pernah belajar bahasa Arab nih Allah kasih hidayah nih, supaya bisa nyambung. Ya, kafaru di dalam Al-Quran atau di dalam kaidah bahasa Arab, ketika disebut kata kafaru, ini menunjukkan sesuatu yang sifatnya temporer. Dia nggak tetap. Karena ini adalah bentuk dari fi'lun atau fi'il, kata kerja. Kafaru itu kata kerja. Makanya begini, Umar Ibnul Khattab sebelum hijrah atau sebelum mu'alaf, sebelum memeluk Islam, ya, Umar Ibnul Khattab sebelum beriman, kita menyebutnya apa? Alladzina kafaru. Memang dia kafaru, belum beriman saat itu. Sebelum masuk Islam, Umar ataupun Abu Sufyan, alladzina kafaru. Artinya kata kerja. Saat itu dia kafaru, saat itu dia kafar. Karena belum beriman. Tapi hari ini kita menyebut Umar, menyebut Abu Sufyan, radhiyallahu anhuma, dengan kata-kata alladzina amanu. Dia sudah beriman. Bisa dipahami nggak? Ada perubahan kan di sana? Karena ini kata kerja. Kata kerja itu mungkin ada perubahan. Bisa jadi hari ini, saat ini, saya minum. Ashrabu, saya minum. Minum dulu karena sudah niat. Bismillah. Bisa jadi 5 menit kemudian atau 2 menit kemudian saya nggak minum. Jadi pahami ya? Itu kata kerja namanya. Sekarang kita sedang duduk di rumah masing-masing melihat kajian. Tafsir surah Al-Kafirun bersama sahabat Wijaya. 1 jam ke depan mungkin ada yang berada di depan televisi, ya kan, sedang melihat tayangan-tayangan televisi, atau nanti malam sedang berada di depan Aldebaran, ya bisa jadi, ya Andin, ya bisa jadi. Kalau saya tahu, ya lagi viral, saya dengar-dengar aja, saya nggak nonton, jangan seudon, ya. Nah, itu namanya kata kerja. Ada tempo dan tidak tetap, kafaru. Tapi teman-teman, ketika Allah menggunakan diksi kafirun, subhanallah. Kalau kafirun ini maknanya adalah ya dulu ala sabat. Dia ini masuk atau menunjukkan tentang masalah ketetapan. Jadi kalimat al-kafirun ini ketetapan tidak bisa berubah sejak saat ini sampai nanti, itu nggak pernah ada perubahan. Ya, tetap dia dalam keadaan kafirun. Jadi nggak bisa dikatakan alladzina kafirun sekarang, kemudian besok alladzina amanun. Tidak bisa. Alladzina kafirun, alladzina mu'minun. Tidak bisa. Kafirun lawannya mu'minun. Ya, mu'minun itu artinya orang-orang yang sudah beriman. Tapi kalau amanu, dia hari ini beriman, bisa jadi besok dia ingkar dan menjadi kafir atau kafaru. Tapi yang namanya kafirun itu sama dengan mu'minun. Tidak akan pernah keluar. Kalau dikatakan mu'minun, kafirun juga tidak akan pernah keluar dari kekafirannya. Itu bedanya. Makanya Allah ketika menurunkan ayat ini, Allah tidak menggunakan kalimat Qul ya ayyuhalladzina kafaru. Qul ya ayyuhal kafaru. Tidak. Kenapa? Karena kelima atau keempat orang ini Allah sudah vonis bahwa dirinya ini tetap akan kafir sampai ujung kehidupannya. Sampai ajal menjemputnya. Tetap kafir yang namanya 4 orang ini. Jadi pembesar-pembesar kafir ini, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, kemudian Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah ibn Khalaf, ini tidak akan pernah beriman. Termasuk Abu Lahab di dalamnya. Ini sudah divonis. Nah, kira-kira yang berani memvonis ini siapa kalau bukan Allah? Mungkin nggak Rasulullah membuat keputusan, kalian berempat sudah kafirun.
Tidak mungkin Rasulullah berani memutuskan sesuatu tanpa sumbernya dari wahyu. Maka dari kata-kata kafirun ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ada dalam surah ini yang disebutkan ini dia tidak akan pernah beriman kepada Allah. Sampai ujung kehidupannya kafirun. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau nanti baca Quran, alladzina kafaru, orang-orang ini orang-orang yang disebutkan kafir, tapi dia ini kemungkinan bisa beriman. Ya, entah 1 hari kemudian, entah 1 bulan kemudian dia bisa beriman. Ya, alladzina kafaru, orang-orang kafir yang kafaru bisa beriman. Tapi kalau dikatakan kafirun, ini sudah tidak mungkin beriman, bahkan sudah divonis. Ya, siapa contohnya? 4 orang tadi. Ya, maka kalau dalam ilmu bahasa Indonesia begini, ada penyembah, ada orang yang menyembah. Beda kan? Orang yang menyembah, hari itu dia menyembah, besok mungkin tidak menyembah. Tapi kalau dikatakan penyembah, itu ya dalam keadaan tidur, dalam keadaan makan, dalam keadaan tidak menyembah, dia tetap sebagai seorang penyembah. Seperti petinju lah, saya sering memperumpamakan petinju. Mike Tyson itu, mau dia lagi makan, orang lewat, lihat dia tuh, wih petinju tuh. Padahal nggak lagi tinju, lagi makan. Mike Tyson lagi main catur, dibilangnya apa? Petinju. Oh, sekarang pecatur. Nggak mungkin, petinju lagi main catur. Mike Tyson lagi nyetir mobil, orang bilang, petinju hebat tuh. Karena sudah melekat yang namanya apa? Isim. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya isim. Kalau yang tadi namanya apa? Fiil. Ya, ada fiil, ada isim. Ya, itulah kira-kira gambarannya perbedaan antara kafaru kemudian kafirun. Nah, kemudian apa? Sampai dikatakan oleh seorang ulama, ya, Al-Imam Asy-Syaukani. Nah, Imam Asy-Syaukani mengatakan ayat ini adalah ayat yang mahsusun atau dikatakan khusus diturunkan untuk 4 orang yang memang sudah divonis kafir oleh Allah. Jadi ayat ini itu bukan untuk semua orang kafir. Jadi pahami ya? Jadi enggak semua orang-orang kafir saat itu yang ada di zaman itu berlaku ayat ini, tidak. Tapi hanya untuk 4 orang yang mendatangi Rasulullah yang negosiasi kepada Rasulullah. Allah sudah tutup hatinya, Allah vonis dia kafirun. Ya, tapi apakah ayat ini hari ini boleh dibaca, Ustaz? Boleh, silahkan. Ya, kemungkinan ini juga ayat ini ada ulama juga berpendapat ini juga berlaku untuk orang-orang kafir hari ini yang memang sampai akhir kehidupannya tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk ke dalam konteks kafirun. Bisa difahami ya ayat pertama ini ya? Ya, baik. Sahabat-sahabat Wijaya yang semoga dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang pertama, ya nanti akan ada ayat-ayat yang memang mirip. Ayat ini unik. Ayat 2, 3, 4 itu hampir mirip kalimatnya. Bahkan sama ya bisa dikatakan. Ya, apa rahasianya? Nanti kita lihat. Kita lihat ayat kedua dulu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya apa? Rasul SAW harus menegaskan kepada orang-orang kafir ini. Ketika orang kafir mengatakan, ya Muhammad, 1 tahun deh kamu sembah Tuhanku, 1 tahun aku sembah Tuhanmu. Rasulullah tegas mengatakan, hei orang kafir, aku itu, ya, la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya, nggak akan pernah aku menyembah apa yang kalian sembah. Dan ini berlaku untuk masa sekarang. Nah, untuk saat ini, kenapa? Karena kalimat ini menggunakan fi'lul mudhari. Ya, fi'lul mudhari. Mudhari itu sekarang. Makanya kata-katanya, kalau teman-teman memperhatikan mushaf, la a'budu. A'budu. Ana a'budu. Anta ta'budu. Antum ta'buduna. Makanya ujungnya ta'buduna. Kenapa? Itu domirnya banyak. Ya, orang-orang kafirnya saat itu ya banyak. Apa yang disuruh orang kafir, itu banyak. Termasuk berhala-berhala mereka itu kan 360 lebih berhala. Makanya ketika Rasulullah mengatakan la a'bud, aku tidak menyembah satu sembahan apa, aku tidak akan pernah menyembah. La a'bud ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Udah mah orang kafirnya banyak,
yang disembah juga banyak. Ya, itulah dikatakan fi'lul mudhari. Artinya sekarang nih ya kata Nabi, sekarang ini aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah sekarang. Bisa dipahami nggak ya? Jadi yang disembah sekarang saat itu oleh orang kafir saat ini maksudnya yang disembah saat ini aku nggak akan pernah sembah. Ya saat itu yang disembah apa sih? Ya ada Hubal, ada Lata, ada Uzza. Pokoknya banyak berhala yang disembah. Rasulullah SAW tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kapan? Sekarang. Ya, sekarang. Ya, itu ayat yang pertama. Atau dikatakan ayat kedua, ya bagian kalimat la a'budu ma ta'budun. Nah, ayat kedua, ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, wala antum abid. Ya, abid itu adalah dikatakan apa? Penyembah. Abidun. Ini bentuknya adalah isim. Kalau isim tadi apa ya kaidahnya? Masih ingat nggak? Ini mah agak-agak rumit ya, bahasa Arab soalnya. Kalau isim, abid, isim itu ya selamanya akan begitu. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il bisa berubah tadi kan. Kalau isim itu masanya abadi selama-lamanya. Maka ayat ini bisa kita lihat, wala antum dan kalian itu juga tidak akan pernah menjadi penyembah daripada apa yang aku sembah. Jadi mustahil kalian itu dari sekarang sampai nanti nggak mungkin kalian itu menyembah. Jadi Rasulullah itu ingin apa ya mematahkan ide kekonyolan orang-orang kafir. Seolah-olah gini, nggak mungkin kamu tuh sembah Tuhan kami. Jadi kalaupun seandainya arisan Tuhan tadi terjadi, kayaknya nggak mungkin nih kamu tuh sembah Tuhan kami. Paling juga ujung-ujungnya curang. Ya, itu maknanya. Hanya tipu daya orang-orang kafir saja untuk bagaimana agar melemahkan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalimat wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ini singkat. Nanti kita lihat tafsirnya. Nah, kemudian ayat yang keempat dan kelima ini sama. Jadi kita percepat. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ya, wala ana dan aku abidum ma abattum tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud dan kamu tidak pernah pula akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, ayat ini, ayat 2, 3, 4, dan 5, memang ayat ini dikatakan ayat yang sama, ayat yang mirip, bahkan terkesan ayat ini pengulangan. Nah, kita akan melihat beberapa pendapat dari para ulama ya, tentang pentafsiran keempat ayat ini. 2, 3, 4, dan 5. Karena memang ayat ini dikatakan mirip. Nah, maka para ulama membagi beberapa pendapat. Yang pertama, atau pendapat ulama pertama, ayat ini dikatakan ayat yang memang murni pengulangan. Jadi pendapat ulama pertama ini mengatakan ini memang murni pengulangan. Ya diulang saja sama Allah. Ada nggak ayat-ayat yang diulang oleh Allah dalam Quran? Banyak. Seperti yang ada dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang kan? Berapa kali itu ayat? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ini pengulangan dari Allah dan memang ini adalah murni pengulangan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah penegasan dari Allah. Jadi kalau ada ayat diulang, tujuannya adalah untuk memberikan penegasan. Seperti dalam ayat ada kata-katanya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu kan terkesan diulang ya teman-teman. Surah Alam Nashrah itu Al-Insyirah ayat ke-5 ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, itu ayat tujuannya adalah untuk sebagai takkid, pengulangan dan penegasan sekaligus penguatan tentang
makna atau ungkapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegaskan oleh Allah. Ya, seperti dalam ayat lain ada surat At-Takatsur ayat ke-6 ke 7, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ya kan? Ada pengulangan di sana, tsumma, atau dikatakan la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Diulang, kenapa? Untuk memberikan penegasan. Termasuk ayat ini surah Al-Kafirun, bahkan 4 ayat seolah-olah Allah mengulangnya. Diawali dari la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ini yang membuat orang yang menjadi imam belum pandai dalam imam sholat membaca surah ini enggak selesai-selesai. Ya, Isya itu bisa sampai jam 12 malam karena ini bolak-balik. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Putar lagi akhirnya makmumnya amin. Mau selesai. Ya, makanya Quran itu memang harus dipelajari dan dihafal dari sejak kita kecil supaya pikiran memori kita tuh tidak penuh ya dengan urusan-urusan dunia. Ya, itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan para suami, para ikhwan tidak mengalami kejadian seperti ini. Jadi kalau mengalami, ya ketika nanti terulang lagi, salah lagi, bingung lagi, itu makmumnya sudah istighfar. Begitu, qul ya ayyuhal kafirun. Astagfirullahaladzim. Udah lama nih pasti. Naudzubillah. Jadi bikin gak khusyuk nanti. Ya, makanya dihafalkan teman-teman. Nanti silahkan setoran ya surah Al-Kafirun satu-satu sebelum keluar. Ya enggak, bercanda. Ya, nanti nggak mau kajian lagi. Baik, saya lanjutkan. Itu pentafsiran pertama ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau dikatakan ini memang murni dari Allah pengulangan. Karena apa? Karena Allah ingin memberikan penguatan dan penegasan dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, pendapat ulama yang kedua mengatakan, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dan para pakar tafsir lainnya, bahwa yang dimaksud ayat la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, ini adalah apa? Penafian. Jadi ayat yang pertama ini ya, mohon maaf dikatakan bentuk pembuktian Rasulullah dari masa sekarang sampai masa yang akan datang itu nggak akan pernah menyembah yang disembah orang-orang kafir. Ya, ulangi lagi nih. Ayat ini pentafsiran yang kedua membuktikan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW bahwa tidak akan pernah Rasulullah dari sekarang saat ayat ini turun sampai nanti ke depan tidak pernah akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, ini pendapat yang kedua. Bahkan orang kafir pun demikian. Allah tegaskan, sekarang kamu tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah, kata Nabi. Dan sampai nanti pun kamu juga tidak akan mungkin menyembah apa yang aku sembah. Ya, ini pentafsiran yang kedua. Bisa difahami ya, ini masuk ke dalam kaidah tentang domir. Terkait tadi, ini fi'lul mudhari, kemudian ada yang dikatakan ini bentuknya adalah fi'lul madhi. Mudhari itu sekarang, madhi itu masa lalu. Ya, mudhari itu sekarang dan nanti yang akan datang. Kalau madhi itu masa lalu. Maka, apakah Rasulullah dari awal dilahirkan, Rasulullah pernah menyembah berhala? Tidak. Dari dulu juga nggak pernah Rasulullah mau menyembah berhala. Nggak mau. Kenapa? Memang yang namanya Nabi itu mustahil. Nabi itu syirik. Mustahil. Kalau sahabat pernah ada yang syirik. Umar pernah menyembah berhala, bahkan makan berhala. Tapi setelah beriman, tinggalkan berhala. Lalu menyembah Allah. Dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah perbedaan Nabi dengan sahabat Nabi itu masuk dijaga. Bahkan Rasulullah SAW sejak kecil, usia 12 tahun, teman-teman masih ingat kan kisahnya? Usia 12 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang. Sampai di satu tempat ahli kitab namanya Bukhaira. Bukhaira ini memperhatikan kok ada awan menaungi kabilah ini ya. Oh, berarti di situ ada Nabi. Jadi kalau ada awan menaungi orang yang berjalan, yang dinaungi adalah Nabi. Kemudian bukan hanya itu, ketika Rasulullah saat masih kecil duduk di sebuah pohon, pohonnya menundukkan dedaunannya untuk
meneduhkan Rasulullah. Oh, itu Nabi. Lalu Bukhairah penasaran, diundanglah semua kabilah itu, diajak makan, lalu dipanggil Rasulullah SAW. Untuk dipanggil, Rasul ditanya oleh Bukhairah. Apa kata Bukhairah? Wahai fulan, as'aluka bismillah tawal uzzah. Ini pancingan Bukhairah kepada Rasulullah saat kecil. Ya fulan, aku mau bertanya kepadamu demi nama Lata dan Uzza. Apa kata Rasulullah? Wallahi, ma karihtu ala wajhil ardi illa Lata wal Uzza. Demi Allah, tidak ada yang aku paling benci di muka bumi ini kecuali aku mendengar kata Lata wa Uzza. Lata wal Uzza. Aku nggak pernah benci kepada sesuatu apapun kecuali Lata dan Uzza. Nah, kata Bukhairah, ini Nabi. Karena tidak ada satu orang Nabi pun kecuali dia membenci Lata dan Uzza. Dari situ sudah terlihat teman-teman bahwa Rasulullah tidak mungkin masa lalu itu menyembah yang namanya berhala. Nggak mungkin. Dengan Lata dan Uzza, dengan Hubal, Rasul tidak suka. Maka ayat ini, pentafsiran kedua ini, mengatakan bahwa maksud dari la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, ayat 2 dan 3 menunjukkan bahwa ini untuk masa lampau. Ayat 2 dan 3. Masa lampau itu dulu, dari dulu Rasulullah nggak pernah menyembah berhala. Dan nggak pernah yang namanya orang-orang kafir dari masa lampau juga mengikuti daripada sesembahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat keempat dan kelima, wala ana abidu ma abattum wala antum abidu nama a'bud, ini adalah tentang masa yang akan datang. Hari ini, sekarang, dan masa yang akan datang. Yaitu pendapat ulama kedua. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pendapat ketiga. Maksud dari keempat ayat ini, ya, la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum wala antum abidu nama a'bud, ya, maknanya atau dikatakan ayat yang ketiga dan keempat ini adalah penafian. Ya, artinya ini berhubungan dengan kalimat fi'il ataupun jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini pentafsiran ketiga ya, ulama ketiga ini menandakan yang ayat ketiga dan kedua, ketiga, keempat, kelima ini untuk orang-orang kafir Allah menggunakan jumlah ismiyah. Ya, Allah menggunakan jumlah ismiyah. Artinya apa? Orang-orang kafir ini tidak mungkin akan pernah menyembah Rabbnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pendapat para ulama tentang keempat ayat ini. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Ya, kemudian yang terakhir sekarang, ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Nah, disinilah ayat yang sering kita ucapkan tapi salah penempatan. Kadang-kadang kita bilang kepada saudara kita sesama muslim, dia nggak mau ngaji, nggak mau sholat, kita bilang, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Padahal masih sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Ini keliru. Penempatannya adalah tepat untuk orang-orang yang memang berbeda akidah dengan kita. Nah, jadi kalau dikatakan toleransi, ya ini yang dikatakan toleransi. Jadi dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya sudah, jangan kamu ingin menyembah Tuhanku 1 tahun. Nggak usah lah. Kamu sembah saja Tuhanmu. Jangan paksa aku juga untuk menyembah Tuhanmu 1 tahun. Biarkan aku menyembah Tuhanku. Ya, inilah maknanya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau untuk sesama muslim, yang kita katakan sebaiknya adalah lana a'maluna walakum a'malakum. Bagi kami, bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Ya, ini tentang masalah perbedaan pendapat dalam beramal. Misalnya ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada yang maulid, ada yang nggak maulid, ada yang Isra Mi'raj, ada yang tidak Isra Mi'raj. Ya sudah, sampaikan lana a'maluna walakum a'malakum. Bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Ya sudah, kita sama-sama beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya amal soleh kita menjadi amalan soleh yang Allah ridha. Nah, ikhtitam sekarang. Ya, ikhtitam dari surah Al-Kafirun ini. Surah ini sebetulnya sentilan bagi orang Quraisy. Kalau kita renungkan, Masya Allah, orang-orang Quraisy saat itu kurang nikmat apa Allah berikan kepadanya. Begitu banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya, tapi nggak iman. Ya, Nabi diturunkan di tengah-tengah orang Quraisy.
Ya. Nabi itu rahmatan lil alamin. Bahagianya kalau ada satu kaum diutus Nabi di dalamnya. Artinya ada petunjuk menuju surganya Allah. Ada cahaya di sana. Ya, makanya Rasulullah itu dikatakan alladzi akhrajan nas minadz-dzulumat ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan sampai ke tempat yang terang benderang, ya, cahaya, nur. Ya, Rasulullah adalah nur, cahaya. Nabi lahir di tengah-tengah orang Quraisy. Ka'bah pun diletakkan Allah di tengah-tengah orang Quraisy. Bahkan yang namanya kebebasan safar di ilafi Quraisy, ilafi rihlatasyita'i syita'i was-shaif. Kebebasan safar, ya, mondar-mandir, berdagang, berniaga, semua diberikan kepada orang-orang Quraisy. Quran diturunkan di tengah-tengah orang Quraisy. Coba kurang nikmat apa orang Quraisy? Tapi ternyata tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang daripada dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah vonis, Allah stempel keempat orang ini, tokoh pembesar ini, menjadi orang yang celaka dan sengsara selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Ya, celaka selama-lamanya. Ya, maka mudah-mudahan ya Allah jaga kita, jaga keimanan kita. Semoga Allah tidak masukkan kita ke dalam golongan orang-orang kafaru ataupun orang-orang yang munafikun ataupun naudzubillah menjadi orang-orang yang dikatakan kafirun. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas kesempatan siang hari ini bermanfaat. Ya, mohon maaf atas salah dan khilaf. Jazakumullah khair ala husni istima'ikunna. Lakum minni Allah buat doa syukranakum. Wallahi bariku fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz untuk ilmunya di sore hari ini. Insya Allah teman-teman sahabat Wijaya yang ada pertanyaan, ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilakan. Apabila tidak ada hubungannya dengan tafsir tadabbur surat Al-Kafirun ini, diperbolehkan apa enggak Ustadz? Boleh, silakan boleh. Ya boleh. Izin bertanya. Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kumpul di rumah ya? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Izin bertanya ya, Ustaz. Kalau yang terkait kata kafaru tadi itu maknanya sama nggak ya Ustaz, sama yang tertulis di jidatnya Dajjal? Iya, baik. Jazakillah khair. Kalau Dajjal tertulisnya adalah kafirun. Kafir. Ya, kaf, alif, fa, dan ro. Kafnya panjang. Kafir. Artinya apa? Itu menggunakan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Tapi memang Dajjal itu sudah divonis ya kafir. Ya, nggak akan pernah Dajjal itu beriman, gitu maksudnya. Kalau Dajjal tulisannya kafaru, ya mungkin ada Dajjal yang mu'alaf. Tidak ada. Dajjal itu tulisannya adalah kafir. Jadi sebetulnya yang boleh kita mengucapkan kepada orang itu adalah kafaru. Itu boleh karena kafaru itu ya mungkin saat ini dia masih tidak beriman, tapi bisa jadi nanti dia beriman. Makanya kalau ada orang tetangga kita tidak beriman, katakan dasar kamu kafaru. Nah, kafaru boleh. Tapi kalau dikatakan kafir itu sudah vonis. Ya, karena bisa jadi dia nanti beriman. Kita nggak akan pernah tahu. Ya, tapi walaupun boleh, jangan diucapkan. Ya, artinya apa? Kita menjaga akhlak. Ya, Rasulullah saja ketika mengirim surat kepada raja-raja saat itu, Raja Najasyi, ya, kemudian Heraklius, ya, Rasulullah tidak menggunakan kalimat wahai raja kafir, tidak. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak mengatakan kalimat kafir kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang ada di Dajjal itu sudah jumlah ismiyah. Ya, artinya dia sudah mensifati itu. Seperti tadi, penulis beda dengan menulis. Ya, penyanyi beda dengan bernyanyi. Ya, jadi Dajjal itu sudah seperti penyanyi atau penulis. Kenapa? Karena walaupun dalam keadaan tidur, makan, tetap dikatakan dia penyanyi, tetap penulis, tetap dia petinju. Nah, itulah kira-kira bisa dipahami ya. Syukran. Allahu barik fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakill khair.
Dipersilakan buat bertanya langsung pada Ustadz apabila ada yang ingin bertanya, teman-teman sahabat Wijaya atau teman lainnya dipersilakan juga. Tadi ada yang chat ya, ada yang chat saya nggak bisa baca nih. Oh, boleh saya Bisa wakilkan? Ustadz, Assalamualaikum. Bertanya, kalau mukena sudah tidak terpakai karena robek, jadi nggak bisa disumbangin juga. Baiknya kainnya dimanfaatkan untuk apa, Ustadz? Bolehkah kalau untuk lap atau keset gitu, Ustadz? Baik, jazakillah khair. Kalau memang tidak ada keset yang lain, ya artinya memang ini bahannya bagus untuk lap. Silahkan nggak apa-apa, tapi tolong di bentuk mukenanya itu sudah dihilangkan. Bisa dipahami nggak? Jadi digunting bagian, mungkin kalau mukenanya ada kepalanya ya dipotong, dilebarkan. Jadi sudah tidak ada bentuk mukena, ya. Ya itu boleh, silahkan, karena lebih baik dimanfaatkan ya daripada mukena utuh lalu dibuang. Ya, maka digunting, silahkan digunakan untuk lap, ya nggak ada masalah, boleh silahkan. Atau kalau mau kreatif ya ditambal saja, dipakai sholat lagi, ya itu juga boleh, silahkan. Ya, syukran, Allah barik fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Bila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini, teman-teman sahabat Wijaya. Apakah masih ada yang mau bertanya langsung sama Ustadz? Nggak ada yang bertanya nih, tumben ya. Iya, Kayaknya berarti paham semua. Apa pusing? Saya khawatir pada pusing ini. Ustadz, bertanya deh. Boleh, Masya Allah. Kok pakai D ya? Terpaksa ya? Enggak, soalnya takutnya malah, tadi dibilangnya udah paham, padahal belum jauh dari paham. Masya Allah. Boleh. Silakan. Maaf nih, kameranya off, Ustadz. Apa-apa. Ini tadi sempat kepikiran untuk surat Al-Kafirun. Kalau kan dengar sih belum terlalu dalam juga ilmunya. Kalau ada agama lain yang memang sepertinya ada misi untuk sedikit-sedikit itu dia harus, maksudnya mengajak orang untuk masuk agamanya gitu. Nah, kalau dalam Islam itu seperti apa ya Ustadz? Maksudnya misalnya kita punya sahabat atau teman lah ya, bukan sahabat yang agama lain, terus boleh nggak sih Ustadz kita ngajak untuk menjadi muslim misalnya karena kita tahu dia baik gitu. Itu dalam Islam tuh bagaimana ya? Nggak boleh dipaksakan atau supaya dia dapat hidayah sendiri atau bagaimana ya Ustadz? Baik, jazakillah khair, Masya Allah, pertanyaan yang baik sekali. Ketika ada saudara kita atau sahabat memang dalam keadaan berbeda akidah dengan kita, lalu kita ini harus bagaimana? Ya, kalau bahasa Jermannya aku kudu piye gitu kan. Nah, tugas kita sebatas mendakwahinya. Ingat, dakwah itu ngajak. Ya, dakwah itu ngajak. Cukup kita ini mendakwahinya, memberikan satu peringatan, satu ajakan, tapi tidak boleh sampai memaksa. Yang tidak boleh itu maksa. Quran tegas mengatakan la ikraha fid din. Jangan ada paksaan dalam beragama. Nah, boleh. Kita memaksa dalam urusan nahi munkar itu juga salah karena Allah mengatakan jangan ada paksaan dalam agama. Misalnya gini, contoh ya, Rasulullah ketika itu ada seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Ingat kan hadisnya cukup panjang ya. Rasulullah SAW saat itu bisa dengan kekuasaannya nyuruh sahabat, Umar hajar orang itu. Wah, Umar dengan siapnya, ya Rasulullah, beres, aku akan hajar orang itu. Bahkan Umar sudah membawa pentungan saat itu, siap untuk menghajar Arab Badui itu. Tapi Rasulullah mengatakan, tinggalkan dia, siram najisnya. Selesai. Ya, kenapa? Karena dalam urusan melarang kepada kemungkaran saja, itu nggak boleh langsung, harus ada momentum yang tepat. Makanya banyak kita ini gagal dalam mengajak seseorang atau dalam melarang orang itu berbuat kemungkaran atau mencegah kemungkaran. Ada orang maksiat nih. Kita gagal dalam melarang maksiat karena kita salah dalam waktu dan penempatan. Contoh Rasulullah tahu, wah Badui ini karena kebiasaan, karena habit. Ya, kalau sudah habit,
Kalau dilarang sekarang nggak bisa. Maka caranya dengan akhlak. Nanti dulu. Biarkan dulu. Selesaikan dulu hajatnya. Selesai, baru dikasih tahu. Baru kasih nasihat. Ya, jadi gini. Saya ingin sampaikan begini. Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menghukumi seseorang itu salah, walaupun orang itu melakukan kesalahan, tingkat kesalahannya itu sudah fatal. Seperti zina, seperti membuang air kecil di masjid, itu penistaan agama kalau kita demo. Wah, marah kita. Tapi Rasul tidak. Kenapa? Karena Nabi punya cara untuk mencegah kemungkaran. Tahan dulu, nanti dulu. Nggak ada paksaan kok dalam agama ini. Santai dulu. Makanya kalau kita lihat maksiat, jangan langsung kita vonis. Kamu ini maksiat. Jangan. Nggak bisa kita. Ya, kita akan ditinggalkan. Kita akan dibenci. Ya, caranya bagaimana? Tunggu. Rasul lihat akhlaknya. Biarkan Arab Badui itu pulang ke rumahnya, ya sudah diselesaikan urusannya, disiram sudah, lalu dinasihati sudah, pulang ke rumah, dia cerita kepada satu kampung, dia bilang ada nabi baru namanya Muhammad. Waduh, akhlaknya luar biasa. Saya buang air kecil di masjidnya, dia nggak marah. Keesokan harinya satu kampung Badui masuk Islam. Itu Rasulullah, akhlak. Jadi kita kalau punya teman yang memang belum beriman, cukup kita dakwahi dengan akhlak kita, pertontonkan kepada dia bahwa Islam itu baik, Islam itu tidak memvonis, Islam itu tidak merendahkan orang, Islam itu tidak menakutkan. Sampaikan itu semua dengan akhlak kita, maka dengan izin Allah, dari hasil doa kita, Allah akan buka hatinya, berikan hidayah masuk Islam. Ya, daripada kita paksa Islam nggak, kalau nggak kita putus. You and me, the end. Nah, itu mah kalau bahasa istilah sekarang tuh saklek, ya. Nggak ada, agama kita tuh tidak saklek. Allah saja memberi kemudahan kok. Nggak bisa sholat berdiri, bisa duduk kita, nggak bisa sholat duduk. Bisa tiduran kita, nggak bisa tiduran. Bisa dengan isyarat, nggak bisa dengan isyarat. Disolatkan, semua ada kemudahan. Nggak bisa puasa Ramadan, ada udzur, ganti di hari yang lain. Kenapa kita terkadang mempersulit diri kita sendiri, memaksakan keinginan kita, sementara Allah memberikan kemudahan. Ya, jadi itulah kira-kira, mudah-mudahan bisa difahami, ya Ukhti. Jadi tetap dakwah kepada mereka, kepada teman kita, tapi jangan pernah ada paksaan untuk memaksanya masuk ke dalam agama kita. Syukran, wallahi barik fiik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai sholat qobliyah subuh, kan kalau nggak salah diriwayatkan kita membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, Ustaz. Ada penjelasan secara lebih jelas mengenai kenapa kedua surat itu yang dipilih, Ustaz? Baik, jazakillah khair. Kalau membicarakan surah Al-Kafirun tidak lepas dari surah Al-Ikhlas. Karena dalam perkataan ulama juga surah Al-Kafirun ini juga disebut Al-Ikhlas. Ya. Tadi saya lupa menyampaikan. Jadi surah Al-Kafirun ini pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan baca 2 surah Al-Ikhlas. Ya, ternyata surah Al-Ikhlas ini maksudnya adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dua-duanya isinya adalah tentang memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Ikhlas itu adalah pemurnian. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Allah memilih surah ini untuk dibaca saat qobliyah? Ya, jadi kalau menurut penjelasan para ulama, ya ulama dalam ahli hadis, kita bangun tidur, ya bangun tidur itu kan biasanya maksudnya gini, awal kehidupan kita itu ditandai dari kita bangun tidur, itu maksudnya. Bisa dipahami ya. Jadi awal aktivitas kita diawali dari bangun tidur. Ya bagi yang tidur, kalau yang nggak tidur misalnya begadang, ya awalnya tetap dari pagi. Nah, Allah ingin memberikan satu imun kepada kita bahwa di awal hari pagi kita itu, tolong jangan ada kesyirikan kepada Allah. Ya, ikrarkan tauhid kepada Allah. Kan bangun tidur kita ikrar tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji yang sempurna milik Allah yang telah
membangunkan aku, membangkitkan aku dari kematianku yang sementara, yang menghidupkan aku dari matiku sementara ini, dan kepadanya lah aku akan dikembalikan. Ya, itu ikrar kita kepada Allah, ucapan syukur karena bangun dari tidur. Nah, kemudian supaya kita tidak masuk ke dalam kesyirikan, mungkin tadi malam tuh kita banyak sekali melakukan kesyirikan tanpa kita sadar, dari kata-kata, dari perbuatan, dari perilaku. Nah, pagi harinya itu supaya bersih akidah kita, pembersihan akidah kita, maka awali dari sholat pertama yang pahalanya itu luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat itu mengawali daripada pagi hari kita, isinya adalah bacaan-bacaan tentang tauhid, ya, menguatkan akidah kita supaya akidah kita tuh mantap lagi di hari itu. Ya, bisa dipahami ya. Makanya dua-duanya ini tentang akidah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hari ini aku nggak akan nyembah apa yang orang kafir sembah. Jadi kita jam 7 tuh nggak datang ke dukun. Ya, kita sudah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jadi jam 7, jam 8 itu kalau ada masalah nggak datang ke paranormal. Ya, kenapa? Ya karena itulah yang namanya akidah, harus dijaga dengan kokoh. Ya, kita nggak cari kalau ada masalah itu iya kana budu, bukan wa iya dukun nastain. Iya kana budu wa dukun nastain, tapi iya kana budu wa iya kana nastain. Itu untuk menjaganya adalah ikrarkan tentang kalimat tauhid. Ya, karena orang yang ada masalah datang ke orang pinter, ke orang pinter, orang itu sebetulnya orang itu masuk angin. Ya, karena yang masuk angin itu cuman orang-orang pinter. Karena orang pinter itu yang minum. Nah, jawab sendiri tuh, apa minumnya. Nah, itulah kira-kira. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa bersihkan akidah kita di awal pagi hari. Sholat yang sangat baik, pahalanya lebih hebat dari dunia dan seisinya. Bahkan setelah subuh, setelah salam, sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum zikir, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semua itu doa-doa hebat. Supaya hari ini saya mendapatkan ilmu manfaat. Jadi kalau kajian itu ilmunya manfaat. Semoga hari ini rizki saya baik. Karena sudah punya ilmu manfaat, ini haram, ini syubhat, saya nggak ambil. Saya sudah tahu, ini nggak boleh. Ambil yang halal-halal saja. Kenapa sih? Supaya amal kita hari itu mutaqabbala. Supaya Allah terima. Karena kalau ada haramnya, ada syubhatnya, nggak mungkin doa kita makbul. Nggak mungkin doa kita mustajab. Jadi doa ataupun bacaan-bacaan di pagi hari itu yang kita baca memiliki rahasia-rahasia yang luar biasa dalam kehidupan kita selama 24 jam. Terus itu berputar. Kemudian satu hari kita maksiat lagi tuh. Sampai malam kita maksiat lagi. Mungkin ada kesyirikan lagi. Besok paginya ikrarkan ayat-ayat tentang tauhid lagi. Supaya bersih akidah kita. Ya, itulah kira-kira yang disampaikan oleh para ulama. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Syukran. Wallahu yubariku fiik. Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya pada kata terakhir waliyadin. Kata din itu sama dengan maliki yaumiddin? Enggak ya Ustadz, yang artinya pembalasan. Jadi balasan untuk agamaku dan balasan untuk agamamu. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Ya, kata maliki yaumiddin dengan waliyadin itu berbeda. Ya, jadi maknanya kalau Malik Yaumiddin itu adalah yang merajai hari pembalasan. Ya, din dikatakan juga maknanya pembalasan, din dikatakan nasihat. Ya, bahasa Arab itu kaya. Ya, bisa satu kata itu maknanya bisa banyak. Nah, kalau dalam ayat ini waliyadin maknanya adalah ya memang agama. Tapi sebetulnya ayat ini dihilangkan waliyadini. Nanti kalau teman-teman menemukan keterangan waliyadini sebetulnya aslinya kata-katanya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Harusnya kalau agamaku itu kan ada ni ya. Ini bisa difahami nggak kira-kira? Ada domir aku di sana. Lakum itu ada domirnya, bagimu agamamu. Tapi ketika wali untukku ad-din, tiba-tiba iaknya hilang. Harusnya secara kaidah bahasa Arab lakum dinukum wali ya dini, begitu harusnya. Ini bisa difahami, nggak ngebul ya. Saya agak-agak khawatir nih, ya. Nah, apa rahasianya? Kenapa huruf ya di ujung tuh dihilangkan?
Ya, ulama mufassirin mengatakan karena Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa agama itu bukan miliknya Muhammad. Karena kalau seandainya Rasulullah mengatakan waliyadini, ya bagiku itu agamaku, seolah-olah agama Islam itu miliknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dihilangkan huruf ya-nya, domir kepemilikannya dihilangkan sehingga maknanya adalah agama ini adalah milik Allah. Maka Rasulullah nggak bisa intervensi tentang agama ini. Nggak bisa. Rasulullah dalam urusan agama, semua Allah yang mengatur. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, sempurnanya agama ini Allah yang menyempurnakan. Sempurnanya kenikmatan ini Allah yang menyempurnakan. Jadi Rasulullah itu hanya utusan. Hanya manusia seperti kita, hanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau dikatakan artinya secara konteks ayatnya pun berbeda. Ayat Malik Yaumiddin menjelaskan tentang kerajaan Allah, Maha Raja Allah yang tidak ada batasan sampai hari akhirat. Tapi ayat ini bercerita tentang masalah agama. Jadi pahami ya? Syukran. Allah ibadah.